Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan David di sini, penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya pendaftaran merek. Kalian semua pasti pernah merasakan mie instan. Apa merek favorit kalian? Mungkin sebagian besar dari kalian akan bilang Indomie. Nah, berdasarkan hasil riset Brand Finance pada tahun 2019, brand value dari Indomie adalah 440 juta US dollar. Wow! Bagaimana jika merek mie instan tersebut kita hilangkan dari bungkusnya? Apakah kalian masih yakin dengan rasanya? Apakah itu merek? Merek adalah sebuah tanda untuk membedakan suatu produk, barang, atau jasa. Merek bisa berupa kata, logo, suara, bentuk 3 dimensi, atau hologram. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam membangun suatu usaha, merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek lebih dari sekedar kata dan logo, tetapi juga jaminan mutu atas produk sehingga penting untuk dilindungi. Merek tradisional. Merek yang paling sering kita temui biasanya berupa kata, gambar, logo, atau kombinasinya. Merek seperti ini biasa disebut dengan merek tradisional. Merek non-tradisional. Seiring dengan berkembangnya zaman, merek atau tanda pembeda suatu produk makin beragam. Tak hanya kata atau gambar, tapi juga bisa berupa bentuk 3 dimensi, hologram, bahkan suara. Pendaftaran merek. Merek harus didaftarkan. Sebuah merek akan terlindungi secara hukum apabila sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Merek yang telah terdaftar akan memperoleh sertifikat merek dan mendapat perlindungan atas mereknya selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek dan bisa diperpanjang lagi. Sertifikat merek berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas merek, dan pemilik berhak melarang orang lain untuk menggunakan merek tanpa izin. Pendaftaran merek dilakukan secara online pada laman merek.dgip.go.id. Merek yang ditolak. Tidak semua permohonan merek akan diterima. Terdapat ciri-ciri permohonan merek yang akan ditolak, yaitu pertama, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, memiliki persamaan dengan merek pihak lain yang lebih dulu dimohonkan pendaftarannya, atau sudah terdaftar untuk kelas barang atau jasa yang sejenis, atau memiliki persamaan dengan merek terkenal untuk kelas barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Persamaan yang dimaksud di sini baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Selain itu, hindari juga persamaan fonetik sebelum mendaftarkan merek. Yang ketiga, nama merek hanya menyebut jenis barang atau jasa. Contohnya, merek jus untuk produk jus akan ditolak karena sama persis dengan nama barangnya. Yang keempat, nama merek berkaitan dengan sifat barang atau jasa. Contoh, merek manis untuk produk gula akan ditolak karena berkaitan dengan sifat gula yang manis. Kelima, nama merek merupakan nama atau lambang umum. Keenam, nama merek memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat barang atau jasa. Yang ketujuh, nama merek memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, tujuan penggunaan barang atau jasa. Yang kedelapan, nama merek memiliki persamaan dengan indikasi geografis. Kemudian bagaimana agar merekmu berpeluang besar diterima? Yang pertama, gunakan kata ciptaan yang tidak memiliki makna apapun dan tidak ditemukan di kamus bahasa manapun. Yang kedua, gunakan kata umum yang memiliki makna namun tidak memiliki kaitan dengan produk yang dituju. Kalian bisa menggunakan laman pdki-indonesia.dgip.go.id untuk membantu dalam mencari data
pembanding merek yang sudah masuk atau terdaftar di DJKI, sehingga memperbesar peluang merekmu untuk diterima. Trivia. Ada beberapa merek yang karena kepopulerannya, orang jadi salah kaprah menyebut nama merek itu sebagai jenis produk. Contoh merek Stabilo. Ini adalah salah satu pelopor highlighter dengan ujung yang pipih. Bentuknya sangat nyaman dipakai untuk menandai suatu tulisan dan tidak mudah luntur. Karena keunggulannya inilah orang lebih nyaman menyebut Stabilo daripada highlighter. Padahal Stabilo itu adalah nama merek, bukan jenis produk. Nah, saat ini Stabilo sedang proses mendaftarkan merek 3 dimensinya ke DJKI. Kemudian merek Aqua merupakan pelopor merek air mineral dalam kemasan sejak tahun 1973. Promosinya yang sangat gencar dan mereknya sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun silam. Orang jadi sering salah kaprah menyebut air mineral menjadi Aqua. Toa sering diucapkan buat menyebut pengarah suara berbentuk corong. Padahal Toa adalah merek megafon asal Jepang yang sudah hadir sejak tahun 1949. Toa diklaim sebagai produk megafon listrik pertama di dunia. Tak salah kalau merek ini melekat banget di telinga dan bibir masyarakat. Pelanggaran merek. Nah, kalau kalian merupakan pemilik merek yang sudah terdaftar di DJKI, lalu menemukan pihak yang menggunakan merek kalian tanpa izin, silakan tegur pihak tersebut. Bisa juga melaporkan ke kepolisian atau PPNS penyidik pegawai negeri sipil Ditjen Kekayaan Intelektual melalui pengaduan.dgp.go.id. Merek merupakan identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Merek lebih dari sekedar kata dan logo, tetapi juga jaminan mutu atas produk, sehingga penting untuk dilindungi. Demikianlah pembahasan tentang merek. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.